Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Yonida Ibrahim. Malam ini pergi ke musola perumahan acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk ikuti kegiatan kami Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pergi ke musola. Nih malam di perumahan sepi. Udah mau sampai di musola, ramai anak-anak. Sempat anak-anak bermain. Wah, banyak kue, Wak. Oh iya. Ini kue untuk acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wak, lihat sini lah, Wak. Awal. Awal. Shopping. Ramai yang datang. Pembawa acara. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, malam 28 Rajab 1444, atau yang pertama pembukaan sedang berlangsung, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh nanti anak-anak kita Farhan. Yang ketiga, sambutan dari salah satu pemuka masyarakat Perubahan Periuk. Kami minta kepada Pak Putra untuk diberikan sambutannya. Yang keempat, acara ini yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh kita nanti. Yang kelima, begitu. Untuk menghemat waktu, kita langsung kepada acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu kami minta anda dan para kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada anda kita Farhan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membaca ayat suci Al-Quran kita semua yang ada di sini dapat bertahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Selanjutnya sambutan salah satu pemuka masyarakat diberi taman Periuk kepada Pak Putra. Kami persilakan dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah ajmain. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak RT baru Bapak Agus Sumarno. Yang saya hormati, saya banggakan asisten satu sahabat kami di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karimun Bapak Suwarno, kemudian sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Bapak Husein Haji Husein,
Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini ada Ketua Surau, Pak, mantan-mantan RT, ada Pak Musari, ada senior RT, kalau saya bilang bukan ada RT, sampai dengan hari ini saya masih lagi Pak RT lagi. Pak Sapran. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak, Ibu, masyarakat perumahan Taman Imperium yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan anak-anak kita, adik-adik kita yang saya sayangkan. Pada hari ini berkali-kali setiap ada acara keagamaan, kita selalu melaksanakan peringatan-peringatan. Salah satunya adalah memperingati hari Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mungkin saya berterima kasih terutama kepada masyarakat kita, atas nama masyarakat, kepada pengurus masjid, kepada ibu-ibu khususnya. Kompak selalu. Begitu masuk grup, berduyun-duyun tetap di sini. Apa ada, kata orang Melayu, kompak-kompak, langsung bergotong royong. Informasi yang didapatkan, kue yang banyak, kue-kue itu. Ya kan, kue yang Melayu bilang ada kue-kue itu yang banyak. Nanti kalau kita banyak-banyaknya kue-kue, kan, memang ibu-ibu banyak membeli kue-kue pada hari ini. Bapak Ibu, hanya sedikit yang kami sampaikan kepada masyarakat. Insya Allah setelah ini melaksanakan perayaan Isra ini, kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Berdasarkan kerja saya sebagai bentuk nyata dalam rangka kemarin saya melaksanakan reses DPRD di tahun 2020-an, pernikahan masyarakat untuk Surau Minta ini dipasang paping blok. Insya Allah di bulan Maret tahun ini, lebih kurang 2 minggu lagi, Surabaya ini akan dibangun, tapi blok berdiri. Kemudian selasar kita ini yang belum dikeramik akan dipasang keramik. Kemudian kelilingnya akan kita pasang koridor. Nilai proyeknya lebih kurang 106 juta rupiah. Alhamdulillah. Sebentar lagi tanda lagi ada gotong royong, Bapak Ibu rumput tak ada, tidak ada pakai blok semua ini. Kemudian kemarin dalam reses juga Bapak Ibu meminta supaya ada tenda dan kursi. Sudah nampaknya tenda dan kursi sudah bisa kita nikmati. Baru-baru ini pemilihan RT, serah terima RT juga kita menggunakan tenda dan kursi yang baru. Itu yang dapat kami sampaikan. Bapak selalu kita masyarakat Taman Imperium. Oh ya, satu lagi, lampu jalan yang kita oleh masyarakat 5 titik yang banyak sudah terpasang. Akhirnya reses dari DPRD itu semuanya sudah terlaksana dan terrealisasi oleh pemerintahan Kabupaten Barat. Mungkin itu dapat kami sampaikan, tidak memperpanjang waktu Pak Ustaz. Sebentar lagi kita mendengarkan Ustaz Kausa dan Ustaz kita ini, Ustaz Kasmi ya Pak ya. Ustaz Kasmi Nasution, saya perlu kenal, cukup baik kalau memberikan tausiah kepada kita sebagai umat muslim. Kata dia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Pak Lurah yang telah memberi sambutan mewakili pemuka masyarakat Perumahan Taman Imperium. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi kita dapat pakai dan saja. Insya Allah itu akan menjadi amal jahiliyah. Nanti selama itu digunakan, selama itu kita orang lewat, maksudnya itu akan tetap mengalir. Insya Allah ya Pak ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk kepada acara inti yaitu tausiah, dan diakhiri nanti doa oleh Ustadz kita, Ustadz Aswin Nasution. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada fadlihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi rahmatillah wa bi adadi fadlillah wa bi adadi hurufi kalamillah wa bi adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Amin. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berilah peringatan, berilah nasihat, maka sesungguhnya peringatan itu, nasihat itu berlaku, berguna, bermanfaat hanya bagi hamba-hamba Allah yang beriman, bukan hamba Allah yang muslim. Allah mengingatkan kepada kita bahwa tausiah agama itu yang mau mendengarkannya, yang mau mengamalkannya, yang mau menyampaikannya hanya orang mukmin, bukan orang muslim. Maka sebab itu Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah, mohon kita dalam kehidupan yang sifatnya sementara ini ditakdirkan Allah kita sebagai hamba Allah yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kalau beriman sudah jelas muslim, kalau muslim belum tentu. Al-Mukarram al-Muhtaram yang akan muliakan dan akan hormati para orang tua kami, sesepuh kita, wabil khusus kepada Bapak alhamdulillah ibu semuanya semua kenal ampun. Ini mengajukan sholat kita. Tapi Bapak jangan lupa, jangan mobilnya aja disemangatkan, memang itu sopirnya pun harus disediakan juga. Apalagi bukan Ramadan tadi Pak ya, Bapak imamnya sediakan juga ya. Ibaratnya mobil, tukang setirnya harus diperbaiki itu. Ya mobilnya dia kan walaupun mantap mobilnya, kalau tak bagus sopirnya gimana juga. Sama-sama bersama mudah-mudahan Allah panjangkan beliau, Allah siapkan semuanya rahmatullah. Mudah-mudahan juga Allah hidayah petunjuk, yaitu memberikan kepada masyarakat kita yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat Pak Alhamdulillah Ustaz Ustazah, kemudian yang kami sayangi anak kami, mudah-mudahan diberi Allah panjang umur, sehat, kesehatan, serohani, ditakdirkan Allah sebagai hamba Allah, anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat jemaah silaturahim rahimahullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, boleh kita sepakat dulu Pak. Nanti saya hantam terus, waktunya sudah kelewatan. Harus kita sepakat sampai ke berapa kita dapat? Sampai selesai. Siap Pak ya? Kalau saya tahan turun ya. Bagus?
Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun sebagaimana yang di kabupaten yang tidak cinta ini sudah ada namanya sholat usra, bagi kita ambil keberkahan kemudian kita sama-sama kita pada sholat usra. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talabatina biyawmina masaila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masalikina wa mu'allimina wa talabatana wa talabatina biyawmina masaila yaumil akhirah. Alhamdulillah, bagi yang sudah pernah ke Makkah teringat ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Makkah dan Makkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang barokah ini insyaallah buat kita semua, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk dan tawadhu, yaitu tausiah agama kita lewat seputar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pengajian kita, mari sama-sama kita yaitu tasbihul niat, memperbaiki niat kita. Karena hamba Allah yang niatnya ikhlaslah yang mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari sama-sama kita memperbaiki seluruh amal ibadah kita dengan awalnya tasbihul niat. Begitu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'rajnya Nabi kita ini cuma sekali terjadi. Tidak pernah terjadi sebelum Isra Nabi dan sesudah Isra Nabi. Kemudian Isra wal Mi'raj Nabi ini adalah keimanan yang menjawab. Kalau tidak pakai akal tidak terterima. Makanya orang yang tidak yakin dengan terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi dihukumkan kafir. Karena iman yang tidak menjawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya kita memperingati Isra wal Mi'raj? Gunanya untuk bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun asbab terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beberapa asbab. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini ada dua yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi karena terjadinya amrul husni bagi Nabi. Pada ketika umur Nabi kita berumur 50 tahun, dalam
Amul Husni itulah tahun duka cita buat Nabi. Yang mana pada tahun itu meninggal dua orang yang sangat dicintai Nabi, yang sangat disayangi Nabi. Siapa itu? Ialah istri Nabi yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha semua hartanya, jiwa raganya diserahkan kepada Nabi. Ditegaknya kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi melihat harta Khadijah mau habis. Datang keraguan di hati Nabi, apakah Khadijah ikhlas karena hartanya sudah habis dipakai Nabi untuk mendakwahkan agama Allah. Nabi bertanya, wahai istriku Khadijah, kenapa ya Rasulullah? Saya tengok ini hartamu sudah mau habis. Bagaimana pendapatnya? Apa kata Khadijah? Khadijah berkata, wahai suamiku Rasulullah, sekiranya ada yang lebih ini hartaku, saya kasih kepadamu. Cuma ya Rasulullah, cuma itu yang diberikan Allah kepadaku. Mendengar jawaban Khadijah yang tadinya Nabi cinta kepada Khadijah, bertambah cinta Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Apa Bapak Ibu? Khadijah walaupun beda Khadijah dengan Nabi sangat jauh, sampai 15 tahun Nabi menikah 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Tapi inilah satu-satunya istri Nabi yang paling disayangi Nabi, yang paling cintai Nabi. Bahkan dari sinilah dapat keturunan Nabi sampai di akhir zaman, sampai masa kita ini. Itu yang disebutkan Habib dan Habibah, Syahid dan Syahibah. Yang paling banyak keturunan Nabi di dunia ini mana? Yang paling banyak keturunan Nabi di dunia ini di mana? Bukan di Madinah, bukan di Makkah, bukan di Yaman, bukan di Turki. Yang paling banyak di Indonesia. Tersebutlah kita menjadi orang Indonesia. Makanya kalau jumpa dengan keturunan Nabi, walaupun dia tidak ahli ilmu, hormati dia, takzimkan dia, takrimkan dia, muliakan dia. Mudah-mudahan yang cintanya kita kepada Nabi, Allah cinta kepada kita, Nabi cinta kepada kita. Amin ya Rabbal Amin. Sebulan kemudian meninggal Khadijah, meninggal pula anak Nabi yang bernama Abu Talib. Yang mana Abu Talib ini dalam sejarah sekalipun Abu Talib tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Abu Talib rela berkorban bahkan nyawanya membela Nabi dari cercaan, makian, hinaan, bahkan bunuh orang kafir. Makanya Bapak Ibu dalam sejarah disebutkan pada ketika akhir hayat Abu Talib, Nabi menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Bukan karena memalingkannya Abu Talib, tidak. Tapi karena pamannya Abu Talib tidak pernah dengar Nabi, Abu Talib mengucapkan kalimat yang berharga, yaitu kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi menangis, sampai Nabi datang ke bulan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk sekalipun orang yang paling kau cintai, karena petunjuk telah di tangan Allah, tidak di tangan Allah. Sesudah turunnya ayat ini, Nabi pun diam. Sampai dalam sejarah disebutkan Abu Talib meninggal dunia tanpa mengucapkan kalimat syahadat. Disitulah dalam sejarah disebutkan Nabi meludahi seluruh tubuh Abu Talib dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan Nabi, harapan Nabi, mana tahu ditakdirkan Allah Abu Talib masuk nerakanya Allah, tidak mampu meratapi dia tubuh Abu Talib. Makanya Bapak Ibu, saking hebatnya Abu Talib membela Nabi, sampai-sampai sebagian para ulama dan pemerintah dia, bagaimana pendapat tentang Abu Talib? Para ulama sebagian menjawab, menurut syariatnya dia meninggal dunia
kepada Allah. Takut dengan Abu Talib masuk neraka. Karena mustahil sudah dijamin Allah. Allah tidak pernah menyakiti hati Nabi, baik di dunia maupun di akhirat nanti, terutama di surga nanti. Dalam kalimat ini sudah dijamin Allah, berarti walaupun Abu Talib Allah akan itu sebenarnya, tapi syariatnya dengan kebenaran. Umurnya meninggal dunia berumur berapa? 80 tahun. Bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Bapak Ibu. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling disayang Allah, Nabi yang paling dicintai Allah, ada saatnya, ada waktunya dia mengalami tahun duka cita. Begitu juga kita umatnya. Di antara kita Bapak Ibu mungkin sudah terjadi tahun duka citanya, mungkin sedang berjalan. Yang pastinya setiap insan manusia ada tahun, ada waktunya mengalami tahun duka cita. Apakah dalam satu tahun itu meninggal ayahnya, meninggal anaknya, meninggal istrinya, meninggal anaknya, meninggal suaminya, meninggal orang tuanya? Yang jelasnya di antara kita ada saatnya, ada waktunya kita mengalami tahun duka cita. Tapi para ulama, kalau kita sebagai hamba Allah yang banyak kesalahan dan khilaf, kita hamba Allah yang baik, cara menghibur diri kita, menantau kita mendapatkan tahun duka cita. Mari sama-sama kita jadikan tahun duka cita itu mengingatkan diri kepada Allah, sadarkan diri. Cara mensadarkan diri terutama dekatkanlah kepada Allah, yaitu pertama perbaikilah sholat, kemudian seringlah bergaul dengan orang-orang yang saleh, seringlah bergaul dengan orang tua, karena orang tua insyaallah pada umumnya tidak pernah mengucapkan kepada yang di bawahnya umurnya perkataan yang tidak bermanfaat. Sekalipun orang tua tidak pernah sekalipun orang tua sholatnya bolong-bolong, contoh ya, sekalipun orang tua sholatnya bolong-bolong, tapi kalau kita minta nasihat kepadanya, insya Allah pada umumnya dia nasihat kepada kita di bawah umur yang terbaik pada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu asbab yang pertama. Asbab yang kedua terjadi Isra Nabi, yaitu terjadi perbantahan antara langit dan bumi. Adapun bumi menyombongkan diri kepada langit. Apa kata bumi? Wahai langit, aku lebih mulia daripadamu, aku lebih hebat daripadamu. Karena dalam diriku ada hamba Allah, ada kekasih Allah, ada ciptaan Allah yang paling disayangi Allah, yang paling dicintai Allah, yang paling baik dari sekalian ciptaannya Allah. Namanya Muhammad, wahai langit. Namanya Muhammad, wahai. Mendengar nama Nabi kita Bapak Ibu, langit merasa dizalimi, merasa dihina, merasa disakiti oleh sebumi. Maka pada ketika itu berdoa kepada Allah, langit berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, saya ini sudah dizalimi bumi ya Allah. Katanya ya Allah, di bumi ada kekasihmu, ada hambamu yang paling kau cintai, ada makhlukmu yang paling kau cintai dari segala ciptaanmu ya Allah. Namanya Muhammad ya Allah. Saya mendengar nama ini ya Allah, saya jatuh cinta kepadanya ya Allah. Saya tidak rela ya Allah jadi bumi, naikkanlah ya Allah, mikrofkanlah ya Allah kepada aku ya Allah. Mikrofkanlah, naikkanlah kepada aku ya Allah. Mendengar langit dan azal bumi, Allah akan perkenankan doa. Dalam hal ini Bapak Ibu, Nabi kita yang kemudian mengingatkan kepada kita umatnya supaya kita jangan menzalimi makhluk. Apa kata Nabi? Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Ittaqi da'watal mazlum, takuti oleh kamu doa orang yang kena zalim. Takuti oleh kamu doa makhluk yang kena zalim. Jangankan manusia yang beribadah kepada Allah. Maaf, seorang anjing pun kita tidak boleh sakiti. Kucing pun tidak boleh kita sakiti. Sekalipun nak dia ambil ikan dari diri kita, jangan kita sakiti. Kalau kita pukul boleh, tapi pukul saya ya, jangan pukul yang kita pukul. Ya. Boleh kita pukul kucing?
Bu, gimana nih? Boleh kita pukul kucing? Gimana nih? Karena malu atau tak mau jawab nih? Dasarnya tidak boleh. Tapi kalau diambil ikan kita dari apa kita? Piring kita boleh kita pukul? Boleh. Tapi pukulnya kira-kira jangan menyakiti. Jangan pula kita pukul semeter, jangan. Ya? Ataupun kita ambil yang air panas, jangan. Apalagi membakar, jangan. Ini kadang-kadang kami orang laki-laki pas merokok dia, dapilnya apa? Itu ya kumisnya ya. Jangan, ya, jangan. Sedangkan makhluk yang tidak ada iman dalam hatinya tidak boleh kita sakiti, apalagi makhluknya yang orang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang taat inilah pilihan Allah. Orang saleh inilah pilihan Allah. Kenapa? Dia bangun malam, dia tidak pernah lupa mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Sekalipun kita tidak minta kepada wahai orang saleh, doakan Nabi saya untuk tahajud ya. Doakan sampai tahajud waktu sunat banget. Walaupun tak kita bilang sama dia doakan dia. Ya, makanya Allahumma ihdil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah kaum muslimin dan muslimat. Kenapa kita? Apa? Allahumma shfi marḍana wa marḍal muslimin wal muslimat. Ya Allah, sehatkanlah kami, sehatkanlah orang-orang kaum muslimin dan muslimat. Kenapa kita? Apa? Allahumma sallimna wa sallim minal muslimin wal muslimat. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat. Dapat kita? Dapat. Allahumma wa likulli hajatina wa hawaijal muslimin wal muslimat. Ya Allah, tunaikanlah hajat kami, ya Allah, dan hajat-hajat kaum muslimin dan muslimat. Dapat kita? Maka selama ini Bapak Ibu, mana tahu nih Allah takdirkan ya. Mana tahu Allah takdirkan di antara kita ada rezeki kita lebih. Ya, yang saya katakan lebih, tapi Allah katakan tak lebih pun disuruh. Kalau Ustaz Azmin kalau lebih, ya Pak ya, benar tak itu? Lebih dengan tak lebih. Allah perintahkan tak lebih pun ingat, apalagi kalau lebih rezeki. Kepada siapa? Terutama kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang saleh. Siapa yang paling saleh di tempat kita? Ingat, apalagi di tempat kelahiran kita. Masya Allah, kita ada berbalik kampung dulu ya. Apalagi di tempat lahir kita. Ingat, di mana kita lahirkan. Saya yakin bapak-bapak semuanya ini pernah nanya orang tua masing-masing. Saya ini lahir di mana? Di kamar mana? Rumah kita di mana, Pak? Oh, kalau lahir dulu nanti yang bersombong di rumah dong. Sekarang rumah ini bukan rumah kelahiran kami, bukan rumah ini. Jadi di tempat tinggal kita dan di tempat kelahiran kita, kita ingat orang-orang yang susah. Kita ingat orang-orang fakir miskin, anak yatim, ataupun orang-orang yang soleh dan soleh. Kemudian orang soleh pun jangan membanggakan diri. Kenapa? Karena orang soleh itu pilihan Allah. Kita disuruh bukan berbangga tapi bersyukur kepada Allah. Yang menunjukkan kita menjadi orang ahli soleh siapa? Allah. Yang menunjukkan kita menjadi orang soleh siapa? Allah. Yang menunjukkan kita menjadi orang hebat siapa? Allah. Semuanya dengan izin Allah. Ya. Contohnya apa? Meninggal orang hamba Allah, contohnya di kampung kita ini. Siapa yang susah? Kalau susah kalau apa ya, maaf ya, karena lu kasar. Siapa yang sibuk lah dibilangnya? Biasanya yang sibuk ustaz lah. Kalau enggak orang kembali turun. Ini kan yang memberikan siapa biasanya? Orang ustaz. Tapi kalau ustaz itu jangan sombong. Kalau meninggal ustaz siapa yang beri turunnya? Orang biasa juga. Berarti sama-sama kita ya. Sama-sama jangan boleh sombong. Tidak boleh disombongkan Pak ya. Semuanya dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama Pak Bu kepada saudara yang satu darah alhamdulillah. Ingat ya Pak ya, Ustaz Naswin tak terlalu pandai bicara ini. Cuma mudah-mudahan apa yang sudah pernah kita malam itu dalam saya lebih pandai yang kita harapkan mungkin ya.
disertai 99% tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saya harap, saya doa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diamalkan, terutama di kita semua. Terutama Bapak Ibu Saudara kita yang satu darah dengan kita. Hati-hati. Kenapa dibilang masing-masing hati-hati? Saya sudah pengalaman. Ada sebuah orang saya tengok, ya. Pengalaman saya, dua orang ini dalam waktu hidup saya selalu bermusuhan yang satu darah ini. Karena rumah mereka dekatan, ya. Dekatan Allah, dekatan rumah orang ini. Kejadiannya tak boleh disebut, ya, yang jelasnya pengalaman. Ya, mudah-mudahan diberikan Allah lama-lama hidup bersatu, satu menambah hidup, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya. Apakah saya lihat waktu itu selalu berteriak, tapi pas meninggal dunia Bapak Ibu yang membersihkan kebenarannya bersama Allah. Karena Bapak Ibu di antara kita ingin mengingatkannya, siapa pemandu mayit memandikan jenazah, tanya dulu. Masuk satu, kamu siapanya? Saya ini saudara. Saudara bagaimana? Kawannya, kawan kerjaannya. Ya, masuk. Kamu siapanya? Saya ini jirannya. Masuk. Kamu siapanya? Saya kawan akrabnya. Mulai berbahan dulu sini sama-sama terus kami. Mulai susah sampai sekarang. Masuk. Kamu siapanya? Saudaranya. Saudara kandung. Kamu dengan kepada orang. Jangan kasih kepada orang yang jauh. Pada ketika kematian sebaik, terutama pada bagian pertolongan. Karena orang yang meninggal dunia itu lebih malu dia sesudah meninggal dunia pada kehidupan dia. Kita yang hari ini Pak, kita pemalu, ya. Kalau kita pemalu, lebih malu lagi kita sesudah kita meninggal dunia. Ya. Makanya kalau ada menampak orang meninggal dunia, cepat-cepat dulu. Waktu memandikannya pun baguskan tempatnya, tidak boleh sembarangan. Jadi jangan kita sakit pun lebih sakit orang yang meninggal dunia dibanding pada kejadian. Makanya jangan sembarangan yang terbaik pun, makanya kita baca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada tadi, ittabi'u da'watal mazlum. Takuti oleh kamu doa yang kena zalim apapun bentuk makhluknya. Kenapa? Karena makhluk yang kena zalim itu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dari Allah hijab pending. Artinya apa? Makhluk yang kena zalim apabila dia berdoa kepada Allah, Allah ijabahkan doanya, Allah perkenankan doanya, Allah makbulkan doanya. Cuman Bapak Ibu kalau kita garis bawahi, walaupun perkenankan doa, contohnya kita yang tidak boleh kita doakan orang yang menzalimi kita untuk supaya mendapat susah di dunia, apalagi susah di akhirat. Itu akhlak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada cerita Bapak Ibu terjadilah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nabi berjumpa dengan Allah yang Maha Suci, Nabi kita disucikan dulu. Karena Bapak Ibu, Allah itu Maha Suci. Nabi-nabi dan Rasul dan wali-wali Allah disucikan. Kita umat biasa bersuci. Harus kita bedakan dulu. Allah Maha Suci. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul disucikan. Kita umat biasa bersuci. Maka Nabi kita sebelum berangkat menuju yang Maha Suci, Nabi kita disucikan dulu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berkata, apa kata Nabi pada ketika saya berbaring yaitu di Masjidil Haram bersama paman saya Hamzah dengan anak paman saya Ja'far bin Abi Thalib. Pada ketika itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat Mikail membawa bejana emas yang berisikan hikmah. Kemudian dibawa Nabi kita. Sesudah dibawa Nabi kita terjadilah operasi. Tapi operasinya Bapak Ibu jangan kita bayangkan operasi seperti di RSUD. Bukan. Karena yang mengoperasi ini siapa? Malaikat. Malaikat ini diciptakan dari mana? Dari cahaya. Dari cahaya. Dibelah dada Nabi, kemudian ditariklah dari hati Nabi yang namanya alam sauda.
yaitu titik hitam yang ada di hati Nabi. Yang mana titik ini kata Nabi, titik hitam yang ada di kolom umat manusia ini adalah tempat makari waswasi syaitan, tempat jalannya setan menggoda umat manusia. Tempat jalannya setan menggoda umat manusia, itulah yang ditarik dari hati Nabi sehingga bersih. Kemudian dimasukkan ke hati Nabi ada 4. Apa itu? Yang pertama, hikmat. Apa itu hikmat? Hobi bekerja yang sangat mulia, akhlak. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita hebat, walaupun kita siapa, apalagi kita tidak orang hebat, tidak berakhlak. Kalau saya teringat dulu saya Bapak Ibu yang di pondok. Nah, walaupun kalau kau pakai serban, pakai jubah, tak berakhlak kau, sama seperti sapi yang diserbani katanya. Sama seperti sapi yang diserbani. Ya. Itu misalnya itu. Artinya apa? Akhlaknya adalah akhlak yang sangat mulia, sehingga siapa manusia yang paling hebat akhlaknya? Nabi kita Muhammad SAW dibanding semua nabi-nabi dan rasul-rasul, bahkan kepada umat akhir zaman, Nabi kita orang yang pertama yang paling hebat. Kemudian yang kedua dimasukkan dari Nabi yaitu ilmu. Makanya dalam sejarah disebutkan Nabi kita itu bisa melihat bagaimana Nabi melihat ke depan, begitu dia melihat ke belakang. Tapi jangan Nabi itu tidak mempunyai permata, tidak. Nabi melihat ke depan sama pandang ke belakang. Maksudnya apa? Kejadian yang sudah lewat Nabi nampak. Kejadian yang sedang apa lagi? Kejadian akan datang pun dia tahu. Makanya Nabi sudah nampak dia walaupun belum kita lahir. Umatnya di akhir zaman, Nabi kita nampak apa pekerjaan, apa yang terjadi di akhir zaman. Maka banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan apa kejadian di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dimasukkan oleh Nabi adalah yang pertama ilman wa ilman wa yaqinan dan keyakinan. Kemudian yang keempat Islam. Kemudian terjadilah Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Kapan waktunya? Umur Nabi berumur 50 tahun, dalam riwayat 51 tahun. Waktunya kapan terjadi Isra Mi'raj? Di malam Isnin. Malam Isnin 27 derajat. Berangkat dari Makkah menuju Palestina Masjid Al-Aqsa. Kemudian berangkat naik ke langit yang pertama. Nabi kita berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pertama kepandaiannya adalah bertani. Kemudian naik ke langit yang kedua. Cepat selesai. Ya. Naik ke langit yang kedua. Nabi kita berjumpa dengan Nabi Allah Yahya dan Isa. Nabi Isa menurut ketahuan kita masih hidup sekarang. Tempatnya di langit yang kedua. Siapa yang mengatakan ataupun dia ragu-ragu bahwa Nabi Isa sudah meninggal dunia, kafir. Siapa yang mengatakan Nabi Isa meninggal dunia, kafir. Ataupun siapa yang mengatakan ragu-ragu dia, bukan dia apa, yakin antara yakin dan tidak yakin. Nabi Isa itu hidup tak atau mati tak? Kafir. Karena dalam ilmu tauhid tidak boleh ragu-ragu, harus iktifak jazim, iktifak yang putus, tidak ada sedikit pun ragu-ragu dalam ilmu tauhid. Siapa yang ragu-ragu dalam tentang keyakinan ilmu tauhid, orangnya masih di bawah orang kafir. Kemudian Nabi naik ke langit yang ketiga. Nabi kita berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf ini adalah hamba Allah, Nabi yang paling ganteng, ya. Tapi sebenarnya yang paling ganteng bukan Nabi Yusuf, tapi yang paling ganteng adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekejap tu. Bapak Ibu, Sekejap. supaya kita ingat ya, untuk pengajian yang akan datang. Kalau yang tidak paling marah kita lakukan itu seperti makanan tuh. Ya, kalau saya tak marah, saya ngomong tapi kami gimana ya? Boleh ya, kalau gimana kita pengajian, ya kita tolong jangan dibagikan dulu makanan. Kalau minuman boleh tak masukkan sedikit. Aku bilang yang benar kalau minuman pun marahnya itu. Ya, Hilang konsentrasi. sebagai pengalaman Pak ya. Karena saya cakap pun nanti tak dengar di mana nih. Tujuan kita mengaji kan? Kalau makan nanti. Cuman walaupun begitu, kalau makan jangan lupa pakai bismillah dengan tangan kanan, ya, jangan berdiri, jangan lupa mubazir. Karena Bapak Ibu pernah ditanya setan, wahai setan, apa saja makanan yang kita beri? Setan menjawab, saya makanan saya kata setan. Saya makan bersama orang makan minum tanpa bismillah. Saya makan minum bersama orang yang makan minum dengan tangan kiri. Saya makan dan minum bersama orang yang berdiri. Saya makan dan minum bersama orang yang mubazir. Karena mubazir itulah kawannya setan. Walaupun kita ada dalam kita, tidak boleh kita mubazir. Tidak boleh kita mubazir. Itulah makanan setan. Mau tak kita makan bersama setan? Tentu tidak. Kalau seperti itu, kalau kita makan minum pakai bismillah dengan tangan kanan dan minum pun tangan kanan. Dan tidak suka mubazir. Walaupun ada ya, ada saatnya, ada waktunya. Walaupun kita mampu, ada saatnya kita kurang. Kenapa? Karena kita manusia yang kurang. Walaupun kita orang hebat, orang yang mampu, ada saatnya waktunya. Makanya di ilmu fikih Bapak Ibu, walaupun banyak air di rumah kita dimakruhkan memakai air berlebih-lebihan. Karena ada saatnya, ada waktunya kita tidak tetap di rumah kita. Ada saatnya kita musafir. Hikmahnya apa? Siapa yang memakai air di rumahnya dan secukupnya, insya Allah, walaupun di mana pun dia musafir, ditolong Allah dia kecukupan air. Ingat tuh ya. Karena kita tidak tetap di rumah kita. Siapapun orangnya tidak tetap di rumah. Ada saatnya waktu musafir. Ada musafir pendek, ada musafir yang pendek, ada musafir yang betulan. Yang kita belum. Artinya apa? Waktu meninggal pun perlu minum air. Banyak orang yang meninggal dunia kekurangan air. Paling tidaknya airnya macam-macam. Ada sebagian orang perkiraannya air susah, tapi pas waktu meninggal Allah mudahkan airnya. Ada seperti itu. Makanya itu kembali kepada kita masing-masing. Istagfirullah, kembali kepada diri. Dengan Bapak Ibu jangan tidak mubazir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mana lagi kita tadi? Ayat berapa lagi? Langit ketiga. Langit ketiga. Nabi kita berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Banyak orang yang bilang Nabi Yusuf itu ganteng, betul. Tapi Bapak Ibu yang paling ganteng adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nur Yusuf itu masih jalannya dari Nabi. Jangan katakan Nabi Yusuf paling ganteng. Ya betul, di antara Nabi-Nabi betul. Kemudian Nabi Yusuf ini adalah satu-satunya termasuk Nabi yang sangat mudah memaafkan saudaranya. Sekalipun saudaranya yang 11 orang kasih pulang, karena satu masih satu ayah sama dia. 10 orang saudaranya mengkhianatinya, bahkan menjatuhkannya ke sumur. Tapi Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Hikmahnya juga Bapak Ibu, kalau kita mudah memaafkan saudara kita, pada ketika kita hilaf salah, mudah orang memaafkan kita. Kalau kita susah memaafkan orang lain, pada ketika kita salah dan hilaf, susah orang memaafkan kita. Itu kualitas orang. Itu dalam akhlak. Hikmahnya kita memudahkan saudara kita, pada ketika saudara kita berbuat salah dan hilaf karena dia manusia biasa, kita maafkan, kita menghati kita. Pada ketika ditakdirkan Allah kita berbuat salah dan hilaf, insya Allah mereka pun mudah memaafkan kita. Insya Allah. Kemudian nanti kita naik ke langit yang
Ini termasuk keistimewaannya tentang ilmunya tentang jahil dan jahil. Kalau ditanya siapa yang pertama kali menyumbangkan ilmu tentang jahil dan jahil, bukan orang Jepang, bukan orang Amerika, bukan orang Cina. Yang pertama kali adalah Nabi Allah di Inggris. Sampaikan kepada anak kita ya. Berikan anak kita atau kita kasih dia. Nah, siapa yang pertama kali menemukan tentang ilmu jahil dan jahil? Kasih dia berpikir dulu. Kalau dapat kasih dia, tak dapat pun kasih dia juga. Artinya dia dijawab kajian. Jangan kita bilang orang lupa. Nabi kita naik ke langit yang kelima berjumpa dengan Allah, Harun alaihissalam. Nabi kita naik ke langit yang keenam berjumpa dengan Allah, itu Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Musa 5. Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang bisa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita mereka seperti cakap kita. Nabi Musa inilah termasuk Nabi yang paling cemburu dalam kebaikan. Dalam sejarah disebutkan dalam kitab Abi Jamrah, pas Nabi lewat Nabi Musa menangis. Bukan begitu nangisnya. Nangis Nabi Musa. Ditanya, kenapa engkau menangis wahai saudaraku Musa? Wahai saudaraku Muhammad, saya ini Nabi Musa yang pertama kali diutus Allah dibanding engkau wahai saudaraku Muhammad. Tapi engkau yang maha lebih suka dibanding saya. Itulah yang ditangiskan Musa. Cemburunya. Kemudian Nabi kita naik ke langit yang ke-7, berjumpa Nabi Allah di bawah alaihissalam. Dan termasuk istimewa ibadahnya adalah suka bertanya. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ingat wahai Muhammad, pada ketika datang tamu Nabi Allah Ibrahim, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Allah Ibrahim, Assalamualaikum ya Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, waalaikumsalam wahai saudaraku yang bermakna. Karena ketika Nabi Ibrahim datang ke orang, kemudian disilahkan Nabi Ibrahim duduk. Belum ditanya Nabi Allah Ibrahim siapa mereka, apa tujuan mereka, apa hajat mereka, disilahkan duduk. Tergesa-gesa Nabi Ibrahim menjumpa istrinya. Apa gunanya? Faqarrabahu. Apa namanya? Dia dekatkan istrinya. Istilahnya dia jumpakan istrinya. Wah istriku, apa pak makanan yang paling enak di rumah kita? Siapkan, cepat-cepat ada tamu kita. Padahal tadi Nabi Ibrahim belum menanya siapa mereka, apa tujuan mereka, dari mana mereka. Langsung Nabi Ibrahim tergesa-gesa menjumpa istrinya, menanyakan apa makanan yang paling enak di rumah kita. Siapkan tamu kita di sebelah belakang. Apa kata istrinya? Disiapkanlah pada ketika itu anak unta yang dibakar. Oleh itu kita paham ayat bakarlah ya. Pasti saudara kan mau dimakan, mereka tak makan. Sampai Nabi Ibrahim takut. Baunya sambil menghimpah. Nabi Ibrahim takut setakut-takutnya dikasih makanan tapi tak mau makan. Apa kata mereka? Faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun. Kenapa kalian tak makan? Baunya sambil menghimpah. Nabi Ibrahim takut setakut-takutnya. Mereka berkata, kami datang. Kami inilah mereka, bukan manusia. Kami datang kepada Muhammad Ibrahim bertamu untuk memberitahu kepada bahwa istrimu sebentar lagi akan mendapatkan anak namanya Ishak. Datang sini Sarah, dia tampar muka dia. Kenapa ditampaknya? Pasokkan wajah. Dia tampar mukanya. Wala Yusuf Hakim. Dia tampar muka tanpa sadar dia mendengar ucapan malaikat ini bahwa dia akan mendapat anak yang soleh namanya Ishak. Dia tampar mukanya, kantung terkejutnya. Dia kenapa? Yusuf Hakim. Saya ini perempuan yang sudah tua yang mandul. Tak mungkin saya mendapatkan anak lagi. Tapi datang yang tua ini malaikat berkata, "Qul kadza." Demikianlah perintah Allah kepada kami. Allah itu Maha Besar dan Maha Mengetahui. Jadi Nabi Allah Ibrahim berkata, Nabi yang keutamaannya termasuk mengangkat derajat dari Allah, suka bertamu, memberikan tamu siapapun tamu yang datang ke rumahnya. Kembali kepada Bapak Ibu, kita pun kalau ada yang datang tamu kita
kita muliakan sesuai dengan kedudukannya. Kalau orang yang awam datang ke rumah kita, kita muliakan dia seperti orang awam. Kalau perempuan yang datang ke rumah kita, kita muliakan seorang perempuan. Kalau orang soleh datang ke rumah kita, kita muliakan dia seperti orang soleh. Kalau orang misalnya pimpinan kita datang ke rumah kita, kita muliakan seperti pimpinan. Kalau ABK kita yang datang, kita muliakan seperti sesuai dengan ABK kita. Artinya pernah dikatakan Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami memuliakan tamu kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, muliakanlah tamu oleh Aisyah sesuai dengan kedudukannya. Jangan kita samakan semua. Datang orang yang pimpinan kita muliakan seperti bukan istilahnya memuliakan dia karena kedudukannya beda. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya orang yang datang ke rumah kita itu adalah izin Allah, gerakan Allah, sebagaimana yang kita tahu seperti mereka paham seperti lebaran Bapak Ibu. Kita sudah ajak menemui saudara kita, sudah siap-siap dengan istri kita ingin silaturahmi ke rumah saudara kita. Tahu-tahu pas kita buka pintu orang datang. Jadi, pernah terjadi Pak? Bu, pernah terjadi? Saya pernah terjadi, saya kemarin ngomong itu. Sudah berangkat nih, tahu-tahu datang. Terjadi dulu. Asik datang dulu, pernah jarang-jarang jumpa, ya. Rata-rata ada ceritanya. Terjadi. Besok kita gak tahu saudara. Pas saudara nanti mau berangkat, sudah berangkat dari rumah, tapi jalan jumpa dengan kawan yang belum pernah jumpa. Udah lama kawan waktu sekolah dulu jumpa di jalan. Pasti kita nanti. Rupanya dia balik kampung dia Karimun. Ya. Mungkin tak di Jakarta dia atau mana dia datang dia jumpa di jalan. Itu tak jadi juga. Ataupun sudah kita berangkat datang hujan, tak jadi juga. Ataupun sudah sampai kita ke rumahnya, sudah makan di situ, dengan pulang dengan kita. Akhirnya makanan itu tutup. Artinya apa? Siapa yang datang ke rumah kita itu karena izin Allah dan kehendak Allah. Kita kerjakanlah sesuai dengan kedudukannya. Insya Allah. Fadilahnya apa? Siapa yang memuliakan tamunya apabila tamu pergi, insya Allah dosa tuan rumah pun diampunkan Allah. Tapi dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi juga tamu kita sesuaikan, yang kita bedakan. Jangan seperti ibu-ibu ya, maaf belum ya. Tamu dari ibu dimuliakan, tamu dari bapak entah kemana, ya. Ataupun tamu dari ibu pas dia makan kita lihat bapak di mana, di kosan aja ada. Kalau tamu dari rumah ya, jangan seperti itu. Ataupun tamu bapak datang ke rumah kita, piring pun kedengaran cucinya, jangan seperti itu. Karena ada saatnya, ada waktunya kita bertamu di rumah orang. Sehebat manapun kita, siapapun kita, ada saatnya, ada waktunya kita perlu ke rumah orang. Ini juga hikmahnya. Kalau kita ikhlas di rumah orang datang ke rumah kita, mudah-mudahan kalau kita datang ke rumah orang lain, Allah mudahkan hadir kita. Kadang-kadang Bapak Ibu tak disangka-sangka kita pergi ke rumahnya. Padahal orang miskin, tapi ada keperluan. Kalau tidak karena dia tidak jadi hadir kita. Ada juga seperti itu. Kalau orang yang terhormat masih pentingnya. Ini kadang-kadang kalau tidak karena dia kadang-kadang hadir kita tidak tertunai, tidak selesai. Ada saatnya waktunya. Maka oleh itu saya katakan akhirnya dia kata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 5 menit lagi ya. Bisa. Boleh 10 menit ya. Hah? Terus ya. Kemudian Bapak Ibu naik ke langit Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur inilah tempat ibadah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Baitul Ma'mur ini Bapak Ibu, setiap hari masuk di situ malaikat 70.000 malaikat. Setiap masuk malaikat ke Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 tidak pernah keluar lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Begitulah hebatnya besarnya bentuk apa? Banyaknya malaikat dan besarnya Baitul Ma'mur. Masuk setiap hari 70.000 malaikat. Sesudah masuk ke masjid itu tidak pernah keluar lagi. Kalau memang sujud terus dia. Kalau berzikir karena kerja malaikat itu apa? Tidak pernah tidak taat kepada Allah. Apa yang dikatakan kepada malaikat itu kerjanya terus sampai. Kalau sujud itu apa disuruh sujud terus. Makanya siapa yang suka beribadah kepada Allah, kawannya malaikat. Siapa yang suka
puasa, kawannya malah malaikat. Siapa yang suka puasa tadi, kawannya setan. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil perjumpaan Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghibur Nabi, itulah Isra Mi'raj. Kemudian tujuan Isra Mi'raj itu menjemput perintah salat. Sesudah Nabi menerima perintah salat yang pertama 50 kali, Nabi turun, Nabi Ibrahim lewat, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu sini. Apa kata Nabi Musa? Wahai saudaraku, apa yang diwajibkan Allah kepadamu dan umatmu? Datang Nabi kita, wahai saudara Musa, Allah telah mewajibkan kepadamu dan umatmu 50 kali sholat sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Wahai saudaraku Muhammad, irji' ila rabbi, kembali ke Tuhan, kembali kepada Allah, minta keringanan. Saya ini Nabi Musa sudah bergaul dengan umatku, orangnya besar-besar, tenaganya kuat-kuat, tak sanggup mereka itu. Kalau saya lihat umatmu, wahai saudara Muhammad, orangnya kecil-kecil, pemalas lagi kata Nabi Musa. Itu sudah ada pandangan Nabi Musa kepada kita. Dibukakan Allah hijab kepada Nabi Musa, gambaran umat Nabi kita. Memang betul, tidak salah terkait Nabi Musa. Kalau kita lihat sekarang, jangan orang lain, kita sendiri pun, ya, kita sendiri masih azan berpengaruh, masih kita kerjakan keinginan kita kepada keinginan Allah. Padahal azan itu panggilan Allah. Bahkan di akhlak Bapak Ibu, baca Quran. Siapa di antara kita mengatakan baca Quran tak bagus? Tak ada. Semuanya mengatakan ibadah yang bagus. Satu pun di antara kita yang ada di malam ini tidak ada yang mengatakan baca Quran itu tidak bagus. Itu ibadah yang sangat bagus. Karena sampai-sampai siapa ingin berkata-kata dengan Allah seperti Nabi Musa, kalau umat Nabi baca Quran, itu berarti ingin baca-baca Allah, baca Quran. Tapi pas ketika azan berkumandang, hentikan baca Quranmu, cari tempat wakafnya. Kalau kita pandai mengartikan Al-Quran itu, cari tempat titiknya cerita itu, berhenti dengarkan azan. Itu baca Quran. Apalagi pekerjaan yang lain, apalagi memasak. Kalau orang yang soleh, Bapak Ibu, kalau dia memasak, dia perkirakan nanti kalau azan sudah selesai. Sudah diperkirakannya tidak selesai, pas azan dia tinggal dulu. Selesai azan baru lanjut. Itu orang yang soleh. Kalau perempuan yang memasak, ya, harus diperkirakan. Kita berusaha begitu juga. Apalagi sudah diberikan Allah kepada kita kemudahan kendaraan, bukan menumpang dengan orang lain lagi. Pada zaman ini, kalau dulu mungkin masih bisa mungkin ya, karena tergantung dengan orang lain. Ya, kalau sekarang insya Allah, terutama di darat lah ya, di darat. Kalau kalian masih meninggal lah, kalau kita berjalan di darat, kita perkirakan nanti di sini kita sholat. Ataupun ada acara di rumah kita perkirakan jangan waktu sholat kita kasih makan. Usahakan selesai. Itu usahanya. Tapi kalau kalian tidak ada yang kita apa, kita mau berbuang. Bapak Ibu yang berangkat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Kembali kepada Allah saudara. Akhirnya Nabi Musa pun kembali, turun menjadi 40 turun menjadi 30 turun menjadi 20, turun 20 menjadi turun 5. Jumpa dengan Nabi Musa, masih ragu Nabi Musa. Tak yakin Nabi Musa bisa kita kerjakan. Masih disuruh Nabi Musa, wahai saudaraku Muhammad, betul yang saya bilang. Pergi Allah, minta keringanan lagi. Apa kata Nabi Musa? Nah, apa kata Nabi kita? Nabi Musa, wahai saudaraku Musa, saya sudah terima, saya sudah malu kepada Allah berkali-kali. Saya sudah terima 5 kali sehari semalam, diwajibkan kepada aku dan kepada umatku. Tapi wahai Nabi Musa, Allah berikan rahmat yang sangat besar kepada umatku dan kepadaku, itu menjaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah balas kebaikannya menjadi 10. Berarti kalau 5 kali sehari semalam kita laksanakan sama dengan 50. Satu lagi rahmat Allah, sayang Allah, buktinya dia sayang Allah kepada kita. Apabila kita berbuat salah, Allah tak balas kecuali satu dengan satu. Kalau umat yang dulu kalau salah langsung dikasih Allah ganjaran balas yang balas. Kalau umat Nabi kita berkali-kali berbuat salah masih dikasih Allah apa? Kesempatan bertobat kepada Allah, tidak langsung dikasih imbalannya kalau balapan.
Itu makanya kita sebutkan ummatan marhumah, umat yang dikasihani baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa kata Nabi? Salli fi awqatiha fa innaha ra'su kullu fadilatin hasanah kulli malatin. Nabi katakan, salatlah kamu tepat pada waktunya. Kenapa? Karena salat itulah kepala sekalian kelebihan. Apapun yang kelebihan ibadah yang lain, salat yang lebih utama lagi. Wasanamu kulli ibadah, dan puncak sekalian ibadah. Zakat besar pahalanya, bisa membahagiakan makhluk Allah, terutama fakir miskin. Besar pahalanya. Puasa besar pahalanya, besar hikmahnya. Zakat bisa memuliakan atau membahagiakan orang miskin. Haji besar pahalanya, jauh perjalanan, besar biayanya, apalagi zaman sekarang Pak ya. Nah, tapi tidak kalah besar pahalanya yang pertama adalah sholat. Karena para ulama katakan Bapak Ibu, sholat ini tambahan seperti angka satu. Angka satu dan angka nol. Kalau kita tulis angka nol sampai ke balai pun tidak ada pahala. Nol. Tapi kalau kita angka satu kasih menjadi berbeda. Itulah ibarat orang sholat ini, karena sebagian yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keras sekali Bapak Ibu. Karena kita sebagaimana Bapak tadi bilang, kita mengikat puasa, kita sedikit sama-sama kita persiapkanlah ajak anak istri bermusyawarah. Apa isi musyawarahnya? Amalan apa yang kita buat untuk berdoa? Amalan apa yang kita buat untuk memperbaiki masjid kita? Amalan apa yang kita buat membantu orang lain, terutama yang masih dekat berhubungan dengan kita? Karena besar pahala bersedekah itu bukan orang jauh, kepada orang yang dekat dengan kita. Ya. Yang paling besar pahalanya bersedekah kepada siapa? Kepada orang yang dekat, masih ada modal kepada kita. Jangan, walaupun tidak di sini, di kampung kita, ya, jangan lupakan kampung kita. Kemudian kita sayang kepada orang yang meninggal dunia. Tanda sayang kita kepada orang yang meninggal dunia, terutama ayah mak kita, orang tua kita, guru kita, ya, kita niatkan bersedekah untuk mereka. Contohnya, Nabi pernah bersabda, "Man nawara buyutan min buyutillah, nawallahu bihi." Barang siapa yang memberi cahaya satu rumah dan rumah Allah seperti lampu cahaya seperti ini, Allah terangi kuburannya. Masya Allah. Berapa banyak kita nikmati cahaya ini? Siapa yang masih? Tapi di sini juga saya sampaikan, walaupun kita contohnya selamanya mengasih biaya untuk masjid, kalau ada orang yang ingin beribadah, buka pintu. Karena ada satu masjid Bapak Ibu, ada ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu sesudah meninggal suaminya. Di polisi ceritanya, tapi tak boleh disebutnya. Sesudah meninggal suaminya, apa katanya? Dibilangnya sama pengurus, Pak Bendahara, selama saya mampu, mudah-mudahan Allah kasih kemampuan kepada saya, cahaya lampu di masjid saya nanggung ya. Tapi kalau ada saudara kita yang ingin beribadah, buka pintu. Artinya apa? Kita semuanya memiliki, tapi tidak jangan kita ini semua memiliki tempat ibadah, tapi jangan merasa dia punya sendiri. Sama-sama boleh. Artinya apa? Kalau kita buka kebaikan kepada orang lain, apabila orang lain itu beribadah tanpa mengurangi pahala yang kita laksanakan seperti biasa. Contohnya, saya ini selalu mengasih cahaya lampu. Tahu-tahu ada orang berminat, dia ingat orang tua di dalam kubur, tergelap itu di situ, teringat dia nangis di rumahnya. Wah Pak, saya ini April 1 bulan Ramadan saya kasih mahir. Datang yang biasa mengamak, silakan. Pahalanya orang yang biasa mengasih cahaya tidak mengurangi pahala sedikit pun, bahkan dia kasih dia bertambah dia pahalanya. Kenapa? Karena dia kepada saudaranya beribadah. Saya insyaallah ingat orang tua. Tasaddaqa ala mawtaka. Inna Allah Ta'ala qad waqala malaikatu yahmiluna as-salawati al-ahya'i ilaihim wa yaquluna ashadda ma kanu yaquluna fid dunya. Wa qulna Allahumma ighfir liman nawara qabrana. Allahumma basyirhu bil jannati kama basyarna biha ya Allah. Tasaddaqa ala mawtaka kata Nabi. Bahagiakan orang keluargamu yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala, bismillah Allah Ta'ala qad
sudah sampai kesimpulan ini yang ditujukan niatnya itu beribadah itu, apa yang terjadi? Maka orang yang meninggal dunia itu Bapak Ibu, wayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka bergembira, orang yang meninggal dunia itu bergembira karena mereka sudah dapat kiriman dari orang yang masih hidup. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, melebihi gembiranya mereka di masih hidup. Kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu orang tua kita harusnya, kapan mereka yang paling bahagia? Saya yakin pada ketika bermain dengan cucunya, termasuk saya. Kalau selalu saya lihat, saya balik kampung ke Medan, bermain-main dengan anak saya, sangat bahagia. Ataupun pada ketika kita sekolah lulus, ataupun kita ketika menjadi PNS lulus, ataupun pada ketika kita dapat prestasi sekolah lulus. Pokoknya apa aja yang kira-kira yang bahagia di dunia dia melebihi kegembiranya waktu dunia. Ataupun datang kiriman anaknya dari entah dari rantau, pas dibuka gembira dia, padahal dia mampu. Ada apa seperti itu di kampung saya? Di kampung saya sih kenyataan. Kalau ditengok di kampung itu, kalau adanya, walaupun tak dikirim anaknya kepadanya apapun, mampu dia bahkan termasuk anak itu. Tapi pasti kirim anaknya apa? Entah pakai mukena, pakai surat bahagia. Bukan tak mampu dia, bahagia. Jadi melebihi gembiranya waktu dunia dibanding pada ketika dia mendapat pahala kiriman orang yang masih atau anaknya di dalam bahasa. Tidak sampai di situ, orang yang meninggal dunia itu berdoa, Allahumma ighfir liman dawara. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang menarik umur kami. Makanya Bapak Ibu jangan heran, orang yang sukses itu orang yang taat berorang tua, baik yang masih hidup, orang tua yang baik yang sudah meninggal dunia. Orang yang berkah ilmunya itu murid yang taat kepada gurunya, baik masih hidup, baik yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup belajar sama dia, kalau sudah meninggal dunia didoakannya, kalau balik ke tempatnya diziarah kuburan. Asyadda ma kanu yafrahuna. Allah maghfir liman tawalla wa basyirhum bil jannah ya Allah. Berita bergembiralah mereka mendapatkan surga Allah. Kama basyarna biha, sebagaimana mereka bergembira kepada kami. Apa ini yang dirangkap Allah Subhanahu wa taala? Satu ayat lagi. Inna kulla syai'in khalaqnahu pada kata Allah. Sesungguhnya kami ciptakan semua ciptaan itu ada kadarnya, ada ukurannya, ada saatnya, ada ajalnya. Sebelum sampai kita kepada ukur yang diukurkan Allah, batas yang dibatasi Allah, saat yang disahkan Allah, ajal yang diajarkan Allah. Ingat, ittaqullah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagiakanlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita, karena hidup kita yang terbatas, berusaha bismillah dengan segala terlama yang Allah berikan kepada kita. Mari mengubah diri kita dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Karena umur kita tidak mungkin turun lagi, ya, bertambah terus, zahirnya bertambah, palingnya bertambah, tidak yang turun. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, terakhir sekali mari sama-sama kita belajar menanamkan 3 amalan dalam diri kita. Apa dia? Kita ada Bapak ya. Terakhir nih, apa dia 3 amalan ini? Yang pertama, berniat baik. Yang kedua, berbuat baik. Kemudian yang ketiga, bersangka baik. Berniat baik, berbuat baik, bersangka baik, berniat baik, berbuat baik, bersangka baik, berniat baik, berbuat baik, bersangka baik. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat baik kita, mudah-mudahan dengan buat baik kita, mudah-mudahan dengan sangkaan baik kita, mudah-mudahan hidup kita yang sepanjang sementara ini membawa ketenangan, ketenteraman, kesenangan, kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir tadi kita akhiran kepada Allah, baikkan khairan kami ini. Jika ada yang katakan Bapak Ibu itu benar, kita semata-mata pertolongan dari dan hidayah Allah. Dan apabila yang kami katakan itu Bapak Ibu salah, itu adalah kelemahan pribadi itu sendiri. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas pendengaran. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم وبلغ الرضا وزينة العزم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله الحي القيوم. سبحان الله الأحد الصمد. سبحان الله الغفور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأستاذنا ومشايخنا وجميع أهل القرآن وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا بهداك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله ممن خالف امرك ونصرك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واجعلنا من الذين اذا اساءوا استغفروا يا خير الغافرين. اللهم بارك لنا في رجب
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Tinggal menikmati hidangan. Tiga, lagi tiga. Yang kecil ya. Ini cowok semua. Iya, cowok juga. Tak ada perempuan lah. Tak ada cewek.